Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur senantiasa kita syukurkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung dan kita hingga. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad SAW beserta para istri, para sahabat dan juga para senantiasa mengikuti sunnah beliau SAW. Pada siang berbahagia ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang keutamaan membantu sesama kaum muslimin. Kita sebagai kaum muslimin perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah SAW untuk saling membantu satu dengan yang lain, yang kita kenal dengan istilah ta'awun 'alal birri wat taqwa, yaitu saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam banyak hadis memerintahkan kepada kita untuk membantu orang muslim yang sedang dalam kesulitan. Beliau SAW juga menyebutkan tentang keutamaan yang akan dibantu saudara sesama muslim. Beliau menerangkan tentang pahala yang besar yang akan diperoleh oleh orang yang bersedia membantu orang lain, baik bantuan tersebut berupa makanan, berupa pakaian, berupa nasihat dan sebagainya. Di antaranya beliau SAW bersabda, "Wallahu fi auni al-'abdi, maka al-'abdu fi auni akhihi." Kata Rasulullah SAW, dan Allah dalam pertolongan terhadap seorang hamba selama hamba tersebut dalam pertolongan kepada saudaranya. Disebutkan oleh Imam Muslim bahwa hadis ini menerangkan seorang hamba yang senantiasa membantu hamba yang lain, hamba muslim yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu hamba tersebut. Barang siapa yang menolong seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong muslim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha menepati janji. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya sama sekali. Kalau kita membantu saudara kita semua muslim, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita, cepat atau lambat. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita dalam menghadapi kesulitan. Kita semua sebagai manusia tidak selalu berada dalam kemudahan. Tidak selalu berada dalam kemudahan. Terkadang kita juga menghadapi kesulitan. Dan dalam kesulitan tersebut, kita juga memerlukan bantuan orang lain. Kalau kita adalah orang yang rajin bantu orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan gerakkan hati hamba-hambanya untuk membantu kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Wala an amshi ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid syahra." Kata beliau, seandainya saya berjalan bersama saudara saya seorang muslim fi hajatin, untuk memenuhi suatu hajat, ahabbu ilayya min a'takifa fil masjid syahra, itu lebih saya cintai daripada beriktikaf di masjid selama 1 bulan, di Masjid Nabawi maksudnya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan kepada kita keutamaan membantu seorang muslim dalam mendapatkan hajatnya, dalam mendapatkan keperluannya. Kata beliau, andaikan saya berjalan bersama saudara saya seorang muslim untuk memperoleh suatu keperluannya, suatu kebutuhannya, suatu hajatnya, maka itu lebih aku cintai daripada beriktikaf. Iktikaf adalah ibadah yang luar biasa, di mana seseorang berkonsentrasi beribadah kepada Allah SWT selama iktikaf. Membantu seorang muslim menyelesaikan satu kebutuhannya saja, kata Rasulullah, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid selama 1 bulan. Ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa untuk orang yang senantiasa membantu orang lain. Maka kita harus meringankan tangan kita untuk membantu saudara kita semua muslim. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Kita bisa bantu dengan uang, kita bantu dengan uang. Kita bisa bantu orang lain dengan memberikan makanan, kita berikan makanan. Kita bisa membantu dengan nasihat, kita berikan nasihat. Kita bisa membantu dengan arahan kita berikan arahan. Rasulullah SAW saja sebagai seorang Rasul yang mulia, beliau mengatakan, membantu seorang muslim untuk memperoleh hajatnya, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjidku selama 1 bulan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang muslim yang berusaha untuk memenuhi hajat saudaranya, yang berusaha membantu saudaranya untuk memperoleh hajatnya,
maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengabulkan hajatnya. Kata beliau, man yakun fi hajati akhihi yakunillahu fi hajatihi. Barang siapa yang berusaha untuk membantu seorang muslim memperoleh hajatnya, memperoleh kebutuhannya. Seorang muslim dia butuh bantuan misalnya, lalu ada muslim yang lain yang membantunya sehingga terselesaikanlah hajat muslim tersebut, kebutuhan muslim tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hajat muslim tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan seorang muslim memperoleh hajatnya, memperoleh kebutuhannya, memperoleh apa yang dia butuhkan. Ini juga menunjukkan kelebihan yang luar biasa bagi orang yang membantu orang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda berkenaan dengan seseorang yang mau membantu orang lain dalam bentuk infak, dalam bentuk uang. Kata beliau, qala Allah anfiq ya ibna Adam, unfiq alaika. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Tabaraka wa Taala, Allah Taala berfirman, anfiq ya ibna Adam, infakkanlah hartamu wahai anak Adam, wahai manusia, kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian Allah sebutkan ganjarannya, unfiq alaika, aku akan memberikan ganjarannya, pahalanya kepada engkau, aku akan memberikan balasan kepada engkau. Ini juga janji yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Infakkan harta kita, sumbangkan harta kita, sedekahkan harta kita sebesar apapun, sekecil apapun, sesuai dengan kesanggupan kita, dan jangan khawatir dengan balasannya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Kata Allah Azza wa Jalla, unfiq alaika, aku akan menginfakkan untukmu, aku akan memberikan kamu harta yang lain ataupun harta benda yang lain sebagai gantinya. Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya di antara amal yang paling utama adalah kegembiraan yang kita masukkan ke dalam hati seorang muslim. Ada seorang muslim dalam kesulitan, hutangnya belum dibayar, SPP anaknya nunggak berbulan-bulan misalnya, atau di rumahnya tidak ada beras untuk dimasak, dia dalam keadaan sakit, tidak ada uang untuk beli obat, lalu kita bantu dia menyelesaikan keperluannya tersebut sehingga dia bergembira. Itu merupakan amal yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, afdalul a'mal an tudkhila ala akhikal mu'min surura. Amal yang paling utama, sabda Rasulullah SAW, adalah engkau memasukkan ke dalam hati seorang saudaramu yang mukmin sururan, kegembiraan, atau taqdiya anhu dainan, ataupun kamu bayarkan hutangnya, atau tut'imahu khubzan, atau kamu berikan dia makanan dengan sepiring nasi. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita 3 amal yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa amal tersebut? Yang pertama, kegembiraan yang kita masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Ada seorang mukmin misalnya punya hutang banyak, dia bingung memikirkan hutangnya, dia gelisah memikirkan hutangnya banyak, sementara pemasukan dia sangat sedikit, dia gelisah tidak bisa membayar hutangnya. Ada keinginannya untuk bayar hutang tapi belum sanggup, gajinya hanya mungkin cukup untuk sewa rumah ataupun untuk makan sehari-hari dia dan keluarganya. Lalu datang seorang muslim membayarkan hutang muslim tersebut, sehingga muslim itu begitu bahagia. Itu adalah amal yang paling utama dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Au taqti'an hudain, atau kamu bayarkan hutangnya. Dia punya hutang, kemudian kita katakan, berapa hutang antum? Kemudian dia katakan, hutang saya sekian, biar saya lunasi. Betapa gembiranya dia terbebas dari hutang. Au tut'imahu khubzan, atau kamu berikan makanan kepada dia berupa piring nasi. Dia kelaparan, dia dan anak-anaknya kelaparan, terus kita berikan makanan. Itu adalah amal yang paling utama. Jadi kegembiraan yang kita masukkan ke dalam jiwa saudara kita, ke dalam hati saudara kita, atau hutangnya yang kita lunasi, atau kita beri makanan, itu adalah amal yang paling utama. Dan ini juga termasuk membantu saudara sesama muslim, dan ini juga termasuk membantu saudara sesama muslim. Karena bentuknya adalah membantu orang lain dengan melunasi hutangnya, atau memasukkan kegembiraan ke dalam hatinya, ataupun dengan memberikannya makanannya. Kemudian kalau kita adalah orang yang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk membantu saudara-saudara kita yang kesusahan, itu adalah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena banyak juga orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pelitnya luar biasa untuk membantu orang lain. Dia takut sekali hartanya berkurang.
Tapi ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kelapangan rezeki, kemudian Allah mudahkan juga untuk membantu saudara-saudara muslim yang kesusahan. Ini adalah orang yang istimewa. Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi aqwama." Sesungguhnya Allah memiliki kaum-kaum ikhtassahum bin ni'am, yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat secara khusus untuk mereka, lima nafi'il ibad, supaya memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yuqirruhum fiha ma bazaluha. Allah biarkan hamba tersebut dalam nikmat tersebut selama mereka mau membantu orang lain. Fa iza mana'uha naza'aha minhu. Kalau mereka sudah mulai mencegah bantuannya terhadap orang lain, maka Allah cabut nikmat itu dari mereka. Wa hawwalaha ila ghairihim. Lalu Allah pindahkan nikmat itu kepada orang lain. Jadi jika kita Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki, kemudian Allah mudahkan juga kita untuk membantu saudara-saudara kita semua muslim, apapun bentuk bantuannya, maka itu adalah nikmat yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tetaplah dalam nikmat tersebut, pertahankan perbuatan baik tersebut. Karena kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan nikmatnya kepada hamba yang mau menolong hamba lain tersebut. Kalau mereka sudah mulai menahan bantuannya terhadap hamba-hamba muslim yang lain yang membutuhkan, maka Allah Subhanahu wa taala tahan nikmat tersebut dari orang yang biasa membantu tersebut, kemudian Allah alihkan nikmat tersebut kepada muslim yang lain. Ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan bantuan, untuk memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah yang lain, itu adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum." Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Dia suka menolong dengan makanan, dengan bantuan, dengan uangnya, dengan kedudukannya. Maka dia adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslimin. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kegembiraan, sukacita yang kamu masukkan ke dalam hati seorang muslim. Maksudnya kita melakukan suatu perbuatan amal ibadah, amal soleh kepada saudara kita semua muslim yang membuat dia bergembira, yaitu kita berikan makanan, kita berikan pakaian, kita berikan dia bantuan, kita berikan dia obat kalau dia membutuhkan, kita lunasi hutangnya, atau kita hibur dia ketika dia dalam musibah sehingga dia bergembira. Itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau takshifa anhu kurbatan, atau kita hilangkan suatu kesulitan dari dia. Dia sedang menghadapi kesulitan, kemudian kita upayakan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Itu adalah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau taqdi anhu dainan, atau kamu lunasi hutangnya, atau tatudda anhu jau'a, atau kamu hilangkan rasa laparnya, kamu jauhkan dia rasa lapar, yakni kamu berikan dia makanan sehingga dia hilang rasa lapar dari dalam dirinya. Ini juga dorongan dari Rasulullah SAW agar kita semua bersungguh-sungguh untuk memberikan bantuan, pertolongan dan manfaat bagi saudara-saudara kita sesama muslim. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya peduli kepada diri kita sendiri saja, tidak mau membantu orang lain. Itu bukanlah ciri muslim yang sejati. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa di antara bentuk bantuan tersebut adalah memberikan pakaian kepada orang muslim yang tidak berpakaian, apalagi pada zaman dahulu di mana harga kain mahal sehingga banyak orang muslim yang tidak sanggup membelinya. Ketika seseorang memberikan pakaian kepada orang muslim ini untuk menutup auratnya, ganjarannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah akan menutupi orang tersebut dari aib-aibnya di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutupi seorang muslim, maksudnya menutupi badan seorang muslim itu dengan memberikan pakaian untuk dia, atau makna yang lainnya adalah menutupi aib seorang muslim tersebut, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupinya di dunia dan di akhirat. Yani Allah pakaikan kepadanya pakaian yang bagus, yang mahal, yang mewah di akhirat. Jadi kalau kita melihat ada seorang muslim yang dia mungkin memiliki pakaian yang sudah kurang layak untuk dipakai, sementara kita memiliki pakaian-pakaian yang bagus, yang mahal, yang masih layak untuk kita pakai, atau kita belikan baju yang baru untuknya, itu adalah amal yang utama.
itu juga berarti menolong seorang muslim untuk menutupi auratnya. Dan itu juga merupakan amal yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim atau barang siapa yang menutupi aurat seorang muslim di dunia, ya, dengan membelikannya pakaian, dengan menyediakan pakaian untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi dirinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga, ya, di antara bentuk membantu orang lain yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan minum kepada orang lain. Membantu orang lain dengan memberikan minum. Ya, seteguk air. Misalnya kita memberikan, ya, segelas air kemasan dalam plastik misalnya, atau segelas air, ya, dalam botol, ya, kepada orang yang kehausan. Mungkin amal tersebut, ya, kecil di mata kita, tapi ganjarannya luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang bernama Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu shadaqati afdal? Sedekah apakah yang paling utama?" Qala saqyul ma. Kata Rasulullah SAW, memberi minum air. Nah, ini seorang sahabat yang bernama Sa'd bin Ubadah, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, amal apakah atau sedekah apakah yang paling utama?" Ini sahabat bertanya bukan untuk sebatas untuk pengetahuan, tapi mereka bertanya karena mereka ingin mengamalkan. Dan sahabat bertanya itu selalu yang ditanyakan amal apa yang terbaik, bukan amal apa yang paling ringan, tapi amal apa yang paling baik. Karena mereka ingin mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sa'd bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, amal apa yang terbaik sehingga kalau saya amalkan saya dapat ganjaran yang terbaik, mendapat pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawaban Rasulullah SAW? Saqyul ma, memberikan minum berupa air, ya, memberikan minum air kepada, ya, saudara kita sama muslim. Ada orang-orang muslim yang kehausan, ada orang-orang muslim yang mungkin dalam satu tempat yang di situ banyak orang, banyak yang kehausan, sementara kita, ya, punya air untuk diminum, maka sedekahkan kepada muslim tersebut. Ini juga bentuk dari membantu seorang muslim menghilangkan kehausannya. Mungkin dalam perjalanan jauh, ya, dalam bulan Ramadan misalnya, kita membawa persediaan air sementara orang di samping kita sudah datang waktu berbuka, dia nggak ada air untuk dia minum, ya kita berikan. Ini adalah pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau bentuknya makanan, nggak usah makanan yang mahal, makanan yang sederhana yang kita punya, makanan yang sederhana yang kita punya, ya. Kalau kita sedekahkan dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga membantu seorang muslim menghilangkan rasa laparnya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "Fattaqun nar walau bisyikki tamrah." Takutlah kalian kepada api neraka, atau jagalah diri kalian dari panasnya api neraka walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sebelah biji kurma. Kita punya satu kurma, kemudian kita sedekahkan sebelah dari sebutir biji kurma tersebut, sebelahnya kita makan, sebelahnya kita sedekahkan. Ya, sangat kecil, ya, di sisi kita, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia merupakan, ya, yang pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh sebab itu jangan kita menyepelekan, ya, amal kebaikan yang kecil, ya. Barangkali dia bisa membuat kita selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Barangkali amal yang kecil tersebut bisa menyelamatkan kita, ya, memasukkan kita ke surga, menjauhkan kita dari api neraka, ya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, "Sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi." Ya, sedekah secara rahasia yang tidak dilihat oleh orang lain, hanya kita dan orang yang memberi yang tahu, itu akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu juga berarti membantu orang muslim. Dan perlu kita ingat, walaupun kita membantu orang muslim dengan harta kita, mungkin banyak yang kita keluarkan, dan kita harus yakin bahwa sedekah tersebut tidak akan mengurangi harta benda kita. Rasulullah SAW bersabda, "Mana qasal sadaqatun min mal." Ya, sedekah itu tidak akan mengurangi harta, malah menumbuhkan, malah memperbanyak harta seorang muslim, ya, bukan bukan menguranginya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa pada hari kiamat setiap orang akan bernaung di bawah, ya, naungan sedekahnya. Kata beliau, "Kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas." Pada hari kiamat setiap orang akan bernaung, ya,
di bawah sedekahnya sampai diputuskan di antara manusia. Ya, hari kiamat ya, matahari sangat dekat dengan manusia dan manusia tenggelam dalam keringatnya. Ya, dan saat itu manusia semua mencari perlindungan. Lihatlah kita di dunia ini, ketika matahari sedikit panas kita berusaha mencari tempat yang sejuk ya, yang terlindung, yang tidak terkena cahaya matahari. Di hari kiamat ya, dengan apa kita berlindung? Di antaranya adalah dengan sedekah yang kita berikan selama kita hidup di dunia ini. Kata Rasulullah SAW, setiap orang pada hari kiamat berada di bawah naungan sedekahnya sampai diputuskan ya antara manusia. Berapa lama? Luar biasa lamanya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, obati penyakit kalian dengan bersedekah. Kata beliau, dau mardhakum bis sadaqah, obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kalau ada keluarga kita yang sakit, ya mungkin di antara obatnya adalah kita berikan sedekah kepada orang-orang yang membantu, yang membutuhkan, dan itu juga bentuk bantuan kepada sama muslim. Ya, jadi bantuan tersebut ya akan menjadi salah satu penyebab ya orang-orang yang sakit di antara kita memperoleh kesembuhan, memperoleh kesehatan. Dalam hadis lain kata Rasulullah SAW, jika kamu ingin memiliki hati yang lembut, maka berikan makanan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. In aradta an yalina qalbuka fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Kalau kamu ingin hatimu lembut, maka berikanlah makanan kepada orang miskin. Betapa banyak orang-orang yang memerlukan makanan ya dalam kehidupan kita di masa sekarang ini. Banyak orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi, yang sulit untuk memperoleh makanan, yang sulit untuk membeli makanan. Kalau kita punya kelebihan, berikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan banyak anak-anak yatim yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, ayahnya telah meninggal dunia. Maka kita sebagai seorang muslim hendaklah kita mengasihi mereka. Wamsah ra'sal yatim, usaplah kepala anak yatim, maksudnya kasihi anak-anak yatim ya. Dan para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim, mereka juga orang-orang yang luar biasa semangatnya ya untuk membantu orang-orang lain. Demikian pula dengan para ulama-ulama terdahulu. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar bersemangat dalam membantu ya saudara-saudara mereka memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar ringan tangannya untuk membantu sesama muslim ya. Kita lihat misalnya ada seorang ulama yang bernama Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama dari kalangan atba'ut tabi'in ya. Kata beliau, la an aqdi li muslimin hajatan ahabbu ilayya min an usalliya alf raka'ah. Ya, seandainya saya bisa membantu seorang muslim memenuhi kebutuhannya, itu lebih saya sukai daripada mengerjakan salat sebanyak 1000 rakaat. Kata Al-Hasan Al-Basri, seandainya saya punya kesanggupan untuk membantu seorang muslim, ya, untuk membantu seorang muslim untuk menyelesaikan keperluannya, untuk mendapatkan keperluannya, itu lebih saya sukai daripada mengerjakan salat selama sebanyak 1000 rakaat. Karena kalau salat manfaatnya untuk diri kita sendiri, sementara kalau kita memberikan bantuan kepada orang lain, manfaatnya untuk orang lain. Dan kaidahnya secara umum adalah al-muta'addi afdalu minal qasid, yaitu yang amal-amal yang pahalanya menjangkau orang lain itu lebih utama daripada amal-amal yang pahalanya terbatas untuk orang yang melakukan saja. Ini lihat bagaimana semangatnya mereka ya, bahwa mereka berusaha untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan, apakah itu bentuknya makanan ataupun minuman ataupun yang lainnya, ataupun pakaian ataupun yang lain. Ibnul Qayyim rahimahullah beliau menceritakan tentang guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnul Qayyim tentang Ibnu Taimiyah? Yas'a fi hawaijin nas. Kana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yas'a fi hawaijin nas. Ibnu Taimiyah Syekhul Islam rahimahullah, beliau senantiasa berusaha dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang. Sa'yan syadidan, dengan usaha yang sangat keras. Ibnu Taimiyah adalah gurunya Ibnu Al-Qayyim rahimahullah atau rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Beliau kata Ibnu Qayyim, beliau itu berusaha dengan semampunya, sekuat tenaganya untuk membantu orang lain memperoleh kebutuhannya. Li'annahu ya'lamu annahu kullama a'ana ghairahu a'anahu Allah. Kenapa Ibnu Taimiyah yang berusaha bersungguh-sungguh membantu orang lain? Kata Ibnu Qayyim, karena beliau mengetahui
bahwa setiap kali beliau membantu orang lain, maka Allah akan membantunya. Nah, ini luar biasa ya. Ibnu Taimiyah beliau berusaha semaksimal mungkin untuk membantu orang lain. Kenapa? Karena beliau benar-benar menyadari bahwa orang yang membantu orang lain memperoleh kebutuhannya, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan membantu dia untuk memenuhi kebutuhannya. Waliza tajidul kusala aksaran nasi hamman wa ghamma. Oleh sebab itu kata Ibnu Qayyim, kamu dapati orang-orang yang malas merupakan orang yang paling banyak kegundahan dan kesedihannya, wa huznan dan kesedihannya. Laisa lahum farahun wala surur. Mereka tidak memiliki kegembiraan dan sukacita. Bi khilafi arbabin nasyati wal jiddi fil amali ayyi amalin kana. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki semangat, kesungguhan dalam beramal. Ayyi amalin kana, amal apapun itu. Jadi kalau orang malas membantu orang lain, ya malas dia untuk membantu orang lain memperoleh kebutuhannya, dia akan merasakan kegundahan, kegelisahan, kesedihan, ya, dan dia tidak akan merasakan kegembiraan, dia tidak akan merasakan sukacita dalam hidupnya. Berbeda dengan orang yang penuh semangat membantu orang lain, dia akan merasakan kegembiraan, sukacita, ya. Kemudian juga ya sahabat atau ucapan-ucapan ulama yang lain yang menggambarkan kepada mereka bagaimana mereka benar-benar bersungguh-sungguh di dalam membantu ya kaum muslimin dalam memenuhi atau menggapai kebutuhan mereka. Di antaranya misalnya ya ada ucapan Ibnu Qayyim, kata beliau, jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang hamba yang memberikan minum kepada seekor anjing, ya, lalu bagaimana dengan orang yang memberikan minum kepada orang yang kelaparan? Jika ada seorang hamba yang dia memberikan minum kepada anjing yang kehausan di tengah padang pasir, ya, lalu Allah SWT ampuni dosanya hamba tersebut, lalu bagaimana ya pandangan kita, pikiran kita mengenai orang-orang yang membantu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman? Jika membantu anjing saja ya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka, maka bagaimana dengan orang-orang yang membantu hamba-hamba Allah yang beriman? Tentu dia akan memperoleh ampunan yang lebih utama dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita mesti ya bersemangat dalam ya mengerjakan amal saleh yang satu ini, yaitu membantu orang lain dalam memperoleh kebutuhannya. Jangan kita ini berat tangan, jangan kita menjadi orang yang berat tangan. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Kita punya harta untuk kita berikan sebagai bantuan kepada orang lain, kita berikan bantuan berupa harta kita. Ya, kita punya kedudukan di suatu lembaga yang kita bisa gunakan untuk membantu orang lain memperoleh kebutuhannya, kita gunakan. Kita punya makanan ya di rumah kita, banyak makanan, kita dan anak-anak kita sudah cukup makanannya, sementara di luar sana ada orang yang kelaparan, maka kita ya berikan kepada orang-orang tersebut makanan. Kita punya pakaian yang sangat banyak, ya berlemari-lemari pakaian itu, bahkan ada pakaian yang tidak dipakai kecuali sekali dua kali saja, ya. Sementara di luar sana banyak orang yang pakainya sudah lusuh, bahkan dia orang yang rajin sholat, rajin ke masjid 5 waktu, pakainya sudah lusuh kita lihat, sementara kita punya banyak pakaian di rumah berpuluh-puluh, ya bahkan tidak pernah kita hitung, ya berapa banyak pakaian kita di lemari kita, lalu kita berikan kepada orang tersebut. Kita punya minum yang bisa kita berikan kepada orang yang kehausan, kita berikan, ya. Dan ingatlah bahwa setiap kali kita membantu orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Ya, kita tidak selalu dalam ya keadaan yang baik. Terkadang juga kita juga menghadapi kesulitan. Bukankah Ibnu Jauzi mengatakan bahwa kehidupan itu tidak tetap di atas suatu keadaan? Innal hayata la tadumu ala hal. Sungguhnya kehidupan itu tidak tetap di atas keadaan. Terkadang gembira, terkadang susah, terkadang sehat, terkadang sakit, terkadang mulia, terkadang terhina. Ya, terkadang kita kaya, terkadang kita miskin, sehingga memerlukan bantuan dari orang lain. Bagaimana supaya bantuan Allah SWT itu benar-benar datang kepada kita di saat kita dalam kesulitan, yaitu membantu orang lain, bantu orang lain dengan apa yang kita miliki. Nah, dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita, meskipun tidak banyak yang bisa kita berikan sebagai bantuan, ya.
Meskipun tidak banyak yang bisa kita berikan sebagai bantuan. Mungkin hanya sehelai pakaian, mungkin sehelai sarung, mungkin sebuah kopiah buat sholat, mungkin sepiring nasi, mungkin uang sekian ribu, 10.000 misalnya. Karena itu yang kita punya. Ya. Tapi kalau kita berikan kepada orang-orang yang memerlukan, mungkin saja itu lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang tidak memberikan bantuan sama sekali. Oleh sebab itu, kun harisan 'alal khair. Jadilah engkau sebagai orang yang senantiasa bersemangat melakukan kebaikan, dan ajarkan juga kepada anak-anak kita. Ajarkan juga bapak-bapak dan ibu-ibu, ajarkan juga anak kita supaya ringan membantu orang lain. Mungkin kalau kita punya makanan yang kita berikan sebagai bekal untuk anak-anak kita sekolah, kita lebihkan dan ajarkan kepada anak kita untuk bersedekah kepada teman-teman. Atau kita punya barang-barang yang mungkin kita bisa sedekahkan, ajarkan anak kita juga untuk bersedekah sehingga dia juga terbiasa bersedekah. Jangan biasakan diri kita hanya untuk menerima tapi tidak mau memberi. Itu bukanlah hal yang baik. Kita punya dan kita biasakan untuk memberi. Enggak penting banyaknya, tapi yang penting adalah kita biasa memberikan bantuan kepada semua kaum muslimin. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa semangat untuk melakukan kebaikan. Kita tidak tahu kebaikan mana yang akan memasukkan kita ke surga, kebaikan mana yang bisa menjauhkan kita dari neraka. Maka kita harus terus berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.